karena minimnya lapangan kerja di Indonesia, akhirnya masyarakat Indonesia pengangguran ini ngeslot lah. Ngesot. Iya bener. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, Kembali lagi bersama kalian berdua lagi dengan kostum yang sama lagi di waktu yang sama sepertinya. Di yang sama. Cuma nanti uploadnya beda. Siapa tahu. Kali ini kita mau bahas masalah apa? Kok menurutku sih kita lebih ke bahas masalah apa ya? Enaknya bahas masalah apa? Bahas masalah apa tuh? Bebas apa aja. Tongkrongan boleh. Bahas percintaan Boleh, bahas filsafat boleh. Kalau aku kalau masalah filsafat nggak terlalu ini sih. Aku jujur aku nggak terlalu suka filsafat karena menurutku terlalu bebas dari segi pemikiran. Ya. Aku nggak suka gitu. Cuman kalau aku melihat berkaca dari aku sendiri, kayaknya aku cocok sih jadi orang filsafat. Jadi filsuf. Karena menurutku kenapa ada beberapa orang suka filsafat itu karena kita bebas menafsirkan apapun. Benar. Contohnya Dari kopi aja kayak gitu kan. Kenapa harus ada kopi kayak gitu kan? Itu mikir apa ya? Ya udah, kopi memang ditakdirkan untuk taruh di sini kayak gitu. nggak, kalau aku sih kenapa harus ada kopi, karena ya ini simpelnya aja sih, orang ngerokok kalau nggak sama kopi nggak enak kayak gitu. Cuman kalau pemikiran orang filsafat biasanya beda. Cuman aku juga nggak tahu, karena seru aja gitu ngeliat orang-orang yang bisa menafsirkan dan itu logik kayak gitu. Iya sih, benar. Ya itu sih salah satu. Sebenarnya aku salut sama orang-orang yang suka filsafat kan. Mereka ketika berdiskusi, walaupun mereka mengandalkan logika, cuman ya pasti mereka ada landasannya seperti itu. Contoh mungkin menurut sampean bumi itu datar kan? Berarti ini udah ini banget sih, udah umum banget sih pertanyaan bumi itu datar atau bulat gitu. Kalau buat pikiran orang awam ya, bumi itu datar atau bulat, ya kita bisa ngelihat hasil dari orang-orang yang ekspor ke sana kayak gitu, kayak NASA kan kayak gitu. NASA, oke. Ya dia kan punya teknologi yang bisa buat kamera keluar angkasa dan sebagainya, melihat bagaimana sih bentuk bumi dan planet lain kan. Itu kan udah ada gambarnya. Tergantung atau terlepas dari kita mau percaya atau enggak, karena kita belum pernah melihat sama sekali kayak gitu kan. Cuman kita ngeliat gambarnya doang. Cuman ya ketika kita ngelihat bulan pun kan bulat, bukan bundar ya, bulat. Oh iya, benar. Cuman kadang ada bulan sabit. Itu fenomena. Itu fenomena. Oke. Ini sih. Kita kan pernah ngobrolin yang masalah ini, Mol. Kok ada gitu sungai besar? Masih inget gak? Yang pas yang kita di lewat jalan, sungai. yang pas kita mau ke Kudus. Yang kita mau ke Kudus. Kita lewat jembatan di atas sungai kan. Kita sempat ngobrol itu. Kok bisa gitu ada sungai sebesar itu? Siapa itu yang buat? Kalau menurutku sih nggak mungkin manusia. Nggak mungkin manusia kan. Berarti siapa? Kalau nggak, ya paling alam sendiri yang buat kayak gitu. Alam yang buat. Oke. Boleh. Cuman ini yang nggak kok berarti enggak sih mengenai itu. Ini juga agak susah sih kalau kita ngobrolin masalah sungai. Soalnya kalau kita telusuri bentuk sungai itu kan seperti ini ya. Ya. Jadi kayak ada ular yang jalan di atas gitu. Ular besar gitu jalan. Bekas jejak ular gitu. Jejak ular.
nggak tahu ya, aku juga pernah belajar geografi, cuman nggak tahu bagaimana proses pembentukan sungai kayak gitu kan kalau belajar dari Nah, benar. segi ilmunya kayak gitu kan. Cuman memang ada orang yang berpikiran, di tempatku juga mitos bahwa sungaiku itu memang bekas dari jalannya ular kayak gitu. Soalnya nggak logik kalau misalkan itu buatan manusia. Iya benar sih. Ya kalau nggak alam sendiri, cuman nggak tahu kan proses pembuatannya itu kayak gimana. Ya adanya pepohonan itu kan juga karena manusia yang nanam kan. Hmm, kalau itu sih nggak apa ya, nggak juga brand. Kenapa? Adanya pepohonan karena manusia yang nanam kayak gitu. Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Iya. Hutan? Oh iya sih hutan. Itu aku yakin dulu pasti ditanam sama orang gitu. Bisa jadi itu juga proses brand. Ketika apa ya, pohon itu pasti aku nggak tahu prosesnya juga pohon kayak gimana. Cuman ketika dia tumbuh kayak gitu kan, pasti dia melahirkan anak-anak baru kan kayak gitu kan. Nah iya Menurutku. makanya. Eh, Kayaknya juga hutan itu walaupun kita diamin ya, taruhlah mereka awalnya, kalau misalkan kita beranggapan awalnya itu mereka ditanam. Tapi ketika kita ngelihat hutan itu tetap ada beberapa pohon tumbuh kecil kayak gitu kan, itu kan nggak ada yang nanamin kadang. Nah itu nggak ada yang nanam. Berarti alami Alami ya, menurutku. menurut sampean. Bisa jadi itu pohon itu berbuah, buahnya jatuh, terus busuk, terus tinggal bijinya masuk ke tanah, nanti tumbuh lagi pohon kayak gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya sih bisa jadi. Cuma ya nah itu. Ya kalau kita pikir-pikir aja gitu kan kadang ya dulu asal bumi itu emang apakah emang udah ada pohon, apa dulu tuh bumi itu hanya sekedar tanah, dataran tanah gitu, luas ya itu, terus ada yang nanam satu tumbuh ada kan manusia purba. Ada. Makhluk pertama yang ada di bumi itu siapa? Apakah pohon? Makhluk pertama yang ada di bumi ya bumi. Oh, bumi ya, oke bumi. Oke. Itu ya mungkin karena kita juga nggak belajar geografi ya mas, kan kita kan jurusannya Kurang mendalami. benar-benar. Mungkin barangkali teman-teman gitu ada yang tahu dan pengen bercerita tentang bumi, nanti bisa menghubungi kita berdua, kita ngobrol bareng. Tapi apa beranya, bumi itu menurutku kayak hukum timbal balik sama manusia nggak sih? Kok bisa? Ya ketika kita nggak neko-neko sama yang kita tempatin, mereka juga nggak bakal neko-neko kayak gitu. Iya sih benar. Cuman kalau kita lihat semakin kesini ya manusia semakin nggak tahu diri sih. Karena menurutku manusia zaman sekarang tuh merasa dirinya itu dewa gitu. Dia bisa menciptakan apapun. Manusia zaman sekarang tuh merasa bahwa mereka bisa menciptakan apapun. Padahal bahan-bahannya dari bukan mereka. Iya benar. Dan mereka pun bisa menciptakan apapun itu juga nggak pure dari mereka sendiri seperti itu. Gimana tuh maksudnya nggak pure dari mereka sendiri itu? Ya yang pasti seperti itu lah, karena ya mudahnya seperti ini lah. Kan kita kan diciptakan oleh Tuhan kan. Oh alah, itu ya sih benar Ya, kayak gitu. benar. Terlepas dari itu juga, ketika kita manusia buat robot pun, robot dari besi kita nggak bisa buat besi alami terjadi kayak gitu kan. Kita ngambil besi buat kabel dari karet kayak gitu kan, tembaga dari itu. Kecuali listrik kayak gitu kan, listrik juga dulunya awal juga tetap penemuan kayak gitu kan. Iya benar. Ya, cuman semakin kesini aku lihat manusia sekarang ya seperti inilah.
contoh lah kita berdua kayak gitu. Kadang kita juga ngerasa kayak gitu, maksudnya kita tuh ada karena ya emang kita gitu. Aku juga mikir gini, manusia tuh nggak akan hilang rasa rakus, rasa tamaknya menurutku Bran. Ketika mereka udah nebang pohon terakhir yang ada di dunia, ketika mereka udah nangkap ikan terakhir, ketika mereka udah pokoknya apapun itu, kayak misalkan minyak terakhir yang mereka beli kayak gitu, yang mereka habisin kayak gitu, mereka baru merasa kenapa dulu nggak hemat-hemat kayak gitu. Itu mereka nggak akan ngerasa sekehilangan itu ketika di hadapan mereka masih banyak kayak gitu kan. Dan mereka nggak mikir kesana menurutku, karena ngapain hemat orang masih banyak kayak gitu. Iya sih benar. Iya, emang manusia kan tempatnya salah kan. Tapi balik lagi ke Indonesia, apa ya, Indonesia tuh menurutku juga bener, memang aku dari kecil tuh pasti dibilang kayak gini, Indonesia tuh negara kaya kayak gitu. Enggak akan habis tuh kekayaan di Indonesia. Negara kaya cuman rakyatnya miskin terus, cuak. Yang lagi tren apa tuh? Yang masalah Ciptaker, Perpu Ciptaker tuh. Wah, Apalagi itu kan, ada aja. Itu kan, ya itu apalagi yang masalah memotong gaji buruh gitu kan. Aduh, jangan nyinggung sampai salah. Ntar ada yang disinggung soalnya. siapa itu? Yang di kementerian lah. Bu siapa tuh, Bu? Jangan sebut nama lah. Bahas fenomena alam yang di Indonesia aja, gimana? Bahas fenomena alam yang ada di Indonesia. Tapi yang aku rasain ini sih Bram, apa? Oke, kita memang banyak penduduk kayak gitu kan, 5 besar di seluruh dunia lah intinya kayak gitu. Aku ngebayangin sampah itu loh Bram, yang ada satu pembuangan sampah di Jakarta itu yang menumpuk kayak gunung kayak gitu. Oh iya, tahu. Itu karena memang kita dulu nggak kepikiran kesana akan sampai sebanyak itu menurutku, karena dulu ini pembuangan sampah ini cocok, nanti lama-lama habis kayak gitu. Mungkin terlepas dari kita belum ada penemuan ternyata sampah ini nggak bisa daur ulang secara alami dengan waktu yang singkat kayak gitu kan. Ada beberapa negara pun yang udah melek dengan itu, mereka antisipasi gimana caranya sampah tuh nggak ada kayak gitu loh. Entah itu dibakar atau diapain kayak gitu kan, diolah dengan sebenar-benarnya diolah. Benar. Dan di Indonesia menurutku karena udah terlalu banyak Ya, jadi kayak gimana ya, udah gitu loh, perlu sih. kerja ekstra, dan itu yang belum kita temuin solusinya. Ya udah kayak gitu doang, sampah dibuang ke sana menggunung, nggak tahu kapan habisnya kayak gitu. Sampai akhirnya ujung-ujungnya ini pembahasannya melebar ya. Ada perspektif bilang gini, jangan punya anak, nanti takutnya anak itu bawa banyak sampah kayak gitu loh intinya. Sampai ada yang bilang kayak gitu kan, akhirnya muncullah free child dan sebagainya kayak. Aduh, kenapa orang-orang zaman sekarang tuh terlalu liberal. Dan ini sih, misalkan ada tempat yang itu bukan tempat buangan sampah gitu, terus karena itu udah menjadi adat atau apa ya, terbiasa kita lihat sampah numpuk di sana kayak gitu kan, dibuanglah sampah di sana kayak gitu, sampai akhirnya resah warganya RT setempat kayak gitu, dibuangin sampahnya, dikasih tulisan kayak gitu kan. Kenapa setiap tulisan itu selalu isinya gini, cuman orang-orang yang nggak berpendidikan yang buang sampah di sana misalnya kayak gitu. Kenapa itu diibaratkan dengan hanya orang-orang berpendidikan aja yang buang sampah pada tempatnya. Iya kayak gitu loh. Padahal kan itu memang
pendidikan memang pendidikan nggak hal dalam sekolah doang kayak gitu kan, mungkin dari keluarga kayak gitu. Cuman kenapa harus yang berpendidikan kayak gitu? Kenapa diksinya nggak diganti orang-orang baik atau apa gitu kan? Kayak pendidikan itu aib, ya nggak sih, aib buat setiap orang pendidikan. Aku dulu pernah ini sih, pernah pas aku mondok dulu, aku pernah naik Grabcar, Gokar apa Grabcar itu awal-awal banget tuh, masih ada Gokar apa Grabcar. Terus di mobil itu cerita, ternyata sopir Grabcarnya ini tuh pernah tinggal di Jepang. Di Jepang atau di Korea aku lupa. Terus Dia tuh bandingin hukum yang ada di negara Indonesia dan hukum yang ada di negara Jepang kayak gitu. Sebenarnya yang kolot itu masyarakat Indonesianya kalau kata sopir Gokar tadi ya. Karena ketika dia tinggal di Jepang, sampah sekecil apapun itu masyarakat sana tuh nggak buang sembarangan. Kalau di kita kan ya kita aja lah berdua, kita ngerokok di jalan masih buang putung rokok di samping jalan. Nah, di Jepang nggak ada kayak gitu. Dia sampai dia tuh pas lagi nyopir dia ngerokok kan, dia ngerokok habis selesai ngerokok dibuang lah tuh puntungnya tuh di dalam mobil. Nah, habis itu dia cerita kayak gitu, dia cerita sebenarnya emang kesalahan terbesar negara Indonesia tuh berawal dari masyarakat, sedangkan kita sebagai masyarakat selalu menuntut pemerintah yang salah seakan-akan. Sebenarnya ya ada kan kayak pepatah tuh ngomong, ketika kita ingin memperbaiki orang lain kita harus memperbaiki diri kita sendiri gitu kan. Ya ketika kita belum merasa diri kita baik ya kita jangan menuntut pemerintah untuk baik kayak gitu. Menurutku sih benar kayak gitu Bran. Cuman sistem kita itu selalu kontra antara pemerintah sama rakyat kayak gitu, masyarakatnya selalu kontra, nggak pernah ada persetujuan yang benar-benar clear semuanya setuju kayak gitu menurutku. Oke. Dan kita juga banyak kepala kayak gitu loh. Iya benar. Banyak kepala kayak gitu kan. Dan memang benar apa ya, yang perlu diedukasi itu nggak hanya itu. Pokoknya kita memang menurutku juga solusi nggak tahu ini solusi atau enggak apa ya. Ketika kita pengen negara kita baik kayak gitu kan. Tugasnya pemerintah tuh nggak hanya memperbaiki fasilitas dan sebagainya. Edukasi masyarakatnya kayak gitu. Oke, benar itu aku setuju. Terkait edukasi pemerintah ke masyarakat itu aku sangat setuju. Mungkin masih banyak masyarakat Indonesia itu yang mereka belum mendapatkan edukasi yang layak seperti itu. Soalnya kalau kita sudah sepemahaman itu gampang, Bran. Tapi ketika mereka itu ada beberapa tempat yang itu nggak, informasinya nggak sampai ke sana kayak itu, bagaimana bisa satu jalan pemikiran kayak gitu kan. Benar. Terlepas dari nanti adat di Indonesia beda-beda kayak gitu. Oh iya benar. Kecuali yang masalah umum kayak buang sampah aja gitu, nggak di sungai misalkan. Cuman kita tuh kadang masyarakat instan maunya kayak gitu. Yang dekat kenapa jauh kayak itu, ada yang dekat nanti ngalir juga jadi jauh kayak gitu kan. Kalau di sungai. Ya lagi-lagi kita ngobrolin masalah kemajuan Indonesia ya. Ketika masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih tegas, kita ambil contoh lah, peraturan yang sangat familiar sebenarnya buat masyarakat nih. Selain buang sampah deh, kita naik motor, kenapa pemerintah, polisi lah ngewajibin kita itu untuk pakai helm? Kan untuk keselamatan kita. Sebenarnya kan niatnya baik ya, kita pakai helm tuh ya buat keselamatan kita. Tapi kan masih banyak masyarakat Indonesia yang ya udah nggak pakai helm, ya cuman sini situ. Kan kita nggak ada tahu, barangkali sini situ jatuh kepala kebentur, kalau pakai helm kan masih aman. Kayak gitu. Gara-gara ya itu sebenarnya itu peraturan yang sangat sepele gitu. Terus juga kan banyak nih orang yang ketilang gara-gara pakai helm. Habis ketilang dia bilang, Pak cuman sini situ. Ya orang-orang yang kayak gini ini gimana Indonesia mau maju kalau masih ada orang-orang seperti ini kayak gitu.
Iya, itu bener bener banget, maksudku tetap perlu, yang paling pertama tuh edukasi seluruh pemikiran per kepala orang-orang di Indonesia kayak gitu. Benar. Tapi gini juga Bran, kalau aku juga jadi keinget masalah razia dan sebagainya, masalah helm kayak gitu. Pasti ada, karena orang makhluk hidup, pokoknya manusia itu unik-unik kayak gitu Bran. Unik, iya siap. Ya isu kayak gitu loh, isu kayak eh, polisi ngerazia cuman mau nyari duitnya doang kayak gitu. Benar. Itu akhirnya menimbulkan pro kontra. Ngapain aku percaya sama polisi kayak gitu. Benar. Ketika diedukasi sama polisi, oh ya udah, mereka cuman lalu lalang doang, Benar. apa informasinya, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan kayak gitu kupingnya. Nah, itu yang nggak bisa kita pungkiri apa ya. Kita memang itu di luar kendali menurutku Bran. Cuman itu tadi ketika aku juga mikirnya gini, ketika kita mau mengedukasi masyarakat Indonesia itu pun susah Bran menurutku. Benar. Kolot ya orang Indonesia soalnya. Ya gimana lagi, ya itulah. Kayaknya nggak ada harapan di Indonesia ini buat maju. Ada, ada. Nantilah setiap zaman kan ada orangnya kayak gitu. Nanti pas zamannya Indonesia maju ya itu orang-orangnya kayak gitu. Ya itu pas aku jadi presiden. Amin. Aku wakilnya. Aduh Indonesia. Iya bener sih. Kita harus introspeksi, banyak introspeksi diri aja sih. Ya aku juga masih sering buang untung rokok sembarangan. Kadang aku juga keinget gitu. Kayak oh sebenarnya yang bikin Indonesia nggak maju itu karena diriku itu. Itu juga ya menurutku tetap mungkin ya salah satu. Aku sebenarnya nggak pro pemerintah, aku juga kontra pemerintah karena itu tadi fasilitas yang diberikan pemerintah itu kurang memadai menurutku untuk masyarakat. Contoh seperti ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang pengangguran kayak gitu. Kan itu harusnya difasilitasi mas, dikasih lapangan kerja yang layak lah, yang buat masyarakat Indonesia yang pengangguran. Karena minimnya lapangan kerja di Indonesia, akhirnya masyarakat Indonesia yang pengangguran ini ngeslot mas, judi. Ngesot. Iya kan bener. Itu gara-gara apa? Gara-gara nggak ada lapangan pekerjaan mas. Ngeslot, rugi, duitnya habis, pinjol sampai beratus juta, berpuluh-puluh juta, nggak kuat bayar, bunuh diri. Beda kasusnya sama orang-orang di Jepang. Kasus bunuh diri, alasan bunuh dirinya tuh beda. Dan di Jepang pun itu banyak sekali rumah yang nggak berpenghuni ya gitu. Kita pindah ke Jepang aja Bran. Iya, kita beda ke Jepang. Dapat rumah Bran. Nggak jadi ini dong. Kan kita mau jadi presiden sama wapres Indonesia. Kalau kita pindah ke Jepang nggak jadi dong itu. Kita jadi wapres di sana. Presiden di sana. Ya mungkin. Ya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Aku soalnya udah capek ini. Apa ya, memang kalau kita lihat, aku juga nggak tahu sama kehidupan di Indonesia kayak gimana, terlepas dari kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan yang ada di Indonesia kayak gitu kan. Ya memang itu PR buat pribadi masing-masing ya, gimana caranya kita memperbaiki diri ketika kitanya udah baik. Apa ya, kayak ini klise dan sering didengar, ketika kita mau ngerubah seseorang itu jangan ngerubah apa yang banyak dulu, rubah mulai dari hal-hal kecil dulu kayak gitu. Dari diri sendiri, baru ngerubah teman, baru ngerubah masyarakat, ngerubah kecamatan, ngerubah provinsi, Kabupaten dulu. oh iya kayak gitu, pokoknya kayak gitu. Laki-laki. Kita harus introspeksi diri mas. Banyak introspeksi diri di bulan suci Ramadan ini. Mungkin kalau udah nggak ada yang mau diobrolin ini kita cukupkan dulu sih mas. Boleh. Boleh lah. Nanti kita lanjut obrolan selanjutnya. Mungkin kalau di episode sebelumnya kita bahas terkait Ramadan, episode ini kita bahas tentang kemajuan Indonesia yang nggak bakal maju gitu. Ini selanjutnya kita bisa bahas
tentang hal yang lain seperti itu. Ya boleh. Mungkin nanti kita pikirin dulu. Ya terima kasih teman-teman. Mungkin closing statement dari Mas Mulyadi. Nggak ada introspeksi diri ya. Introspeksi diri. Aku sama sih itu aja. Ya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.